Opsi, obrolan pengurus organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Opsi, obrolan pengurus organisasi. Oke, sekarang kita udah kedatangan Katia nih. Katia dari Sekbid 7 OSIS SMA Negeri 1 Cilimus. Boleh memperkenalkan diri dulu, silakan. Boleh. Yang pertama, nama saya Tia Salsabila dari 12 IPA 4. Di OSIS saya menjabat sebagai koordinator Sekbid 7. Sekbid 7. Tentang apa sih Kak Sekbid 7 itu? Tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, pas banget. Kita bakal membahas materi yang ada kaitannya sama kesehatan. Pas banget nih. Makasih ya kalau udah datang ya sebelumnya. Aku mau membahas sesuatu hal yang baru-baru aja viral nih Kak di media sosial. Apa tuh? Mengenai narkoba. Aku baru tahu selintas doang Kak narkoba itu. Kita belum tahu secara umumnya seperti apa. Boleh Kak dijelaskan apa itu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika atau bahan dan obat yang berbahaya. Berbahaya? Iya. Bukan berbahagia ya? Bukan. Berbahaya. Oke. Narkotika sering disebut juga nafza. Istilah-istilah itu yang menggambarkan semua bahan dan senyawa yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengakibatkan ketergantungan jika dipakai dengan tidak sesuai. Wah, bahaya juga ya kayak. Dari pengertian sepintasnya aja udah bahaya nih. Kita jadi penasaran nih, hal-hal yang bahaya, yang membahayakan diri itu biasanya kan tercantum dalam undang-undang nih Kak, bener gak? Benar. Nah, untuk narkoba sendiri, ada nggak sih Kak dalam undang-undang? Ada. Ada. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Ya. Tahun 1997 tentang upaya pemberantasan narkotika yang menyebabkan ancaman pidana seperti dipenjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan pidana mati. Aduh, ada pidana matinya. Ada pidana matinya. Serem juga, jadi mending nggak usah lah. Mending nggak usah ya buat kalian yang nggak ada kepikiran buat konsumsi narkoba. Mending nggak boleh, nggak usah sampai penasaran lah. Karena justru dari penasaran itu ya kayak biasanya orang-orang tuh terjerumus gitu. Iya. Jadi mending jangan deh alihkan pikiran kalian dari yang namanya narkoba. Nah, aku kan awam nih Kak tentang narkoba. Aku juga nggak tahu macam-macamnya. Pasti kan banyak ya Kak ya? Banyak. Banyak macam-macamnya. Apa aja sih Kak jenis-jenis narkotika secara umum? Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan 1. Golongan 1 yang terdiri dari tanaman koka, daun koka, kokain, heroin, sabu-sabu, dan ganja. Yang kedua golongan 2. Golongan 2 itu terdiri dari morfin dan petidin. Yang ketiga golongan 3. Golongan 3 yang terdiri dari metadon dan masih banyak lagi lah. Jadi ada 3 golongan teman-teman. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah itu tuh jelas mungkin ada perbedaannya karena digolong-golongkan itu kan pasti kan ada perbedaannya Kak. Entah itu kandungannya, entah itu cara mengkonsumsinya atau apalah segala macam, kelas-kelasnya mungkin beda ya Kak ya. Nah sekarang aku tanya nih Kak, karena 3 golongan ini beda, digolong-golongkan kan berarti kan ada perbedaan kan? Iya. Aku mau nanya, gimana sih Kak cara seseorang itu mengkonsumsi narkoba? Ini bukan untuk dipraktekkan ya teman-teman. Ini cuma nanya doang, cuma nanya. Kita kan sejauh ini kan cuma tahu narkoba. Kita nggak tahu cara mengkonsumsinya seperti apa. Gimana sih Kak cara mengkonsumsinya? Cara mengkonsumsi narkoba itu bisa dimakan atau diminum, dihirup, dan bisa juga disuntikan. Aduh, buat kalian yang takut disuntik mending nggak usah. Udah nggak usah aneh-aneh deh. Kita mah keep halal aja ya, bener gak? Keep halal aja. Nah, karena kan narkoba itu bahaya. Tadi kan aku denger sepintas pengertian daripada narkoba. Udah kelihatan negatif Kak. Dari awalnya aja udah kelihatan negatif. Nah, aku pengen tahu paparan secara umumnya apa sih dampak daripada penggunaan narkoba secara luas? Dampaknya itu ada 3. Yang pertama dampak secara fisik, secara psikologis, dan secara sosial. Yang pertama dulu ya, dampak secara fisik. Dari berbagai penelitian, katanya penyalahgunaan narkoba itu berdampak pada penurunan kekebalan tubuh. Yang akhirnya itu tubuh kita jadi lebih mudah terserang virus dan beberapa penyakit lainnya seperti sakit kepala, paru-paru, gagal ginjal, kanker, dan HIV/AIDS. Aduh, penyakitnya berat-berat juga ya kayak. Iya.
ini kan berarti berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, berarti kan imunitas tubuh seseorang kan. Bahaya teman-teman, udah nyerang imun tuh segala penyakit itu bisa berpotensi datang, berpotensi untuk masuk ke tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, tadi aku dengar ada HIV AIDS. Itu juga cukup istilahnya menarik lah untuk kita bahas. Aku mau bahas sedikit aja tentang HIV AIDS, boleh Kak? Boleh. Ini mumpung ada ininya nih, pakarnya. Pakar kesehatan nih di OSIS. Nah, aku mau nanya Kak, kan HIV AIDS itu kan penyebabnya bukan cuma dari penggunaan narkoba, benar nggak? Benar. Ada juga penyebabnya daripada ketidaksehatan seseorang dalam hal seksual. Ya, dalam berhubungan. Nah ya betul, apalagi kita di usia remaja gini Kak, kan masih labil ya Kak. Terus hormon kita juga belum stabil, masih istilahnya gampang terpengaruh oleh orang lain. Nah, cara kita untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja kan jelas pasti timbul dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyadarkan diri bahwasannya kesehatan itu penting. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya dulu Kak, apa sih yang dimaksud sama kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja adalah kesehatan secara fisik, sosial, dan mental yang berhubungan dengan sistem fungsi proses reproduksi itu sendiri. Jadi seberapa penting kita menjaga sistem reproduksi di usia remaja ini Kak? Sangat penting pastinya. Iya. Apalagi di usia remaja. Usia remaja itu kayak masa-masa peralihan dari kekanak-kanakan yang tadinya kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Iya. Dan masa-masa itulah adalah waktu yang terbaik untuk menimbulkan kebiasaan yang baik pula, apalagi tentang menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi yang merupakan aset untuk jangka panjang. Aset jangka panjang. Jadi ini kaitannya sama kehidupan ke depan ya Kak. Iya. Karena kan reproduksi itu kita sangat penting. Sistem reproduksi itu salah satu sistem yang paling penting dalam tubuh kita ya Kak. Nah, oke, kita balik lagi deh ke dampak daripada narkoba. Tadi kita sedikit beralih ke HIV/AIDS karena itu cukup menarik untuk kita bahas. Nah, kita balik lagi ke dampak narkoba. Tadi kan baru dampak fisik. Iya. Sekarang dampak psikologis ya Kak. Boleh Kak dipaparkan? Dampak psikologis dari penyalahgunaan narkoba itu dapat kita rasakan dari otak kita, terutama bagian depan yang fungsinya itu mengatur ucapan, gerakan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Yang akhirnya itu emosi menjadi tidak stabil, sering marah-marah, sering mengamuk, sering curiga yang berlebihan gitu. Oh iya. Terus kayak rasa takut yang berlebihan dan kurangnya percaya diri. Justru hal-hal yang tadi disebutkan sama Katia itu justru yang jadi penghambat untuk anak-anak muda zaman sekarang melakukan sesuatu hal yang positif ya Kak. Jadi kayak kita punya penghalang, kita nggak percaya diri nih untuk melakukan hal positif ini, kita tidak percaya diri untuk melakukan hal positif itu. Jadi menjadi pembatas kita untuk menggapai sesuatu yang positif. Jadi mending dijauhkan aja ya Kak narkoba itu ya Kak. Harusnya dijauhkan. Harus dijauhkan. Kemudian ada dampak sosial. Dampak sosialnya apa Kak? Dampak sosialnya itu ya kita menjadi beban keluarga, beban masyarakat sekitar, dan kadang mengganggu ketertiban umum, benar. yang akhirnya dikucilkan oleh masyarakat. Karena nggak sedikit juga orang-orang yang menggunakan narkoba itu yang kayak ya tadi penurunan kesadaran. Nah, akhirnya menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Karena apa? Kadang-kadang kan Kak, kalau misalkan orang yang menggunakan narkoba itu kayak nggak jelas gitu, kayak gerak-geriknya nggak jelas. Kan orang takut ya. Orang kan pasti takut ngelihat, kok ini orang aneh gitu kan, kok ini orang gerak-geriknya mencurigakan. Orang-orang di lingkungan masyarakat tuh pasti tidak dibuat-buat ya Kak, mereka pasti takut. Jadi wajar aja kalau misalkan mereka merasa resah. Nah, justru ini dampak negatif daripada penggunaan narkoba. Terus juga beban keluarga. Yang seperti yang kita tahu bahwasannya narkoba ini kan berbahaya kan Kak? Berbahaya. Nah, semua orang ini menganggap kalau misalkan narkoba ini hal yang benar-benar negatif, sangat-sangat negatif lah. Jadi kenapa bisa Katia tadi menyebutkan kalau misalkan narkoba ini bisa menjadi beban keluarga? Karena nanti yang terkena image buruknya keluarga ya Kak? Keluarga. Jadi nanti
dia merasa dikucilkan dari masyarakat. Karena apa? Karena si ini menggunakan narkoba nih anaknya gitu kan misalkan. Jadi kayak ada pembatas sosial antara keluarga yang anaknya menggunakan narkoba sama masyarakat lain. Nah itu tuh merugikan keluarga. Nah oke. Kita next Kak. Kalau misalkan kita udah menggunakan, misalkan orang menggunakan narkoba nih Kak, kan tadi ada dampak buruknya kan, merusak sistem saraf apa segala macam. Nah ciri-ciri yang lebih istilahnya lebih tertuju ke orang yang menggunakan narkoba. Lebih ini apa namanya? Lebih rinci, lebih detail orang yang menggunakan narkoba itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu kayak mata merah. Iya, terus kadang badannya juga kayak loyo. Murung. Iya benar. Wajahnya pucat. Bibirnya hitam. Iya. Nah. Terus kayak emosinya tuh nggak stabil. Oh iya. Benar. Nah apa namanya? Karena ciri-ciri yang tadi juga mungkin agak sulit ya ditemukan, kayak gak semua orang yang mukanya pucat itu pengguna narkoba, gak semua orang yang matanya merah itu pengguna narkoba, gak semua orang yang loyo itu pengguna narkoba. Siapa tahu dia belum makan, siapa tahu dia puasa telat sahur, bener gak? Nah jadi setahu aku nih Kak, ini gak tahu bener gak tahu salah, cara yang lebih istilahnya lebih teruji lah, lebih valid ketika kita memvonis seseorang itu pengguna narkoba itu melalui tes urin Kak, bener nggak? Iya, benar. Oh betul. Berarti yang lebih validnya tuh orang ketika menggunakan narkoba kita harus tes urin kan Kak, harus tes urin. Nah baru dapat ketahuan kan Kak, dia pengguna apa bukan? Iya betul. Oh iya seperti itu. Oke, jadi kan kita udah tahu nih secara umumnya narkoba itu seperti apa, secara rinci lah. Sekarang aku mau minta pandangan Kakak sendiri nih mengenai narkoba, atau solusi lah, minimal solusi untuk mengurangi penggunaan narkoba di Indonesia. Solusi untuk penyalahgunaan narkoba diantaranya yang pertama, menjalin hubungan yang sehat dan baik dengan teman-teman. Karena banyak orang-orang yang menggunakan narkoba itu ya karena hubungan dengan temannya nggak baik. Jadi dia nggak punya teman, nggak punya cerita, nggak punya tempat untuk cerita atau curhat saat dia stres. Jadi pelampiasannya itu ke narkoba. Iya benar. Padahal gak seharusnya melampiaskan ke hal yang buruk ya kayak. Makanya itu tadi kenapa aku bilang kalian mending otaknya lebih difokuskan ke hal-hal yang positif, yang bisa istilahnya bisa meraih prestasi, bisa membanggakan orang tua, mengangkat derajat orang tua dan lain sebagainya. Jangan sampai ke istilahnya keresahan kalian itu dilampiaskan ke hal-hal yang bisa menjerumuskan kalian seperti narkoba, seks bebas dan segala macam ya Kak ya. Seks bebas juga ini termasuk bahaya karena apa? Karena dapat merusak yang tadi kita bahas, kesehatan reproduksi pada remaja. Gitu. Oke, makasih ya Kak udah memaparkan sedikit tentang narkoba. Ini juga semoga kita semua adik-adik atau kakak-kakak yang ada di rumah dapat menggarisbawahi apa sih yang kita bicarakan tadi. Semoga bisa menyerap. Tapi tadi solusi cuma satu loh. Solusi cuma satu? Masih banyak lainnya. Buset. Masih banyak Kak? Masih. Coba Kak satu aja lagi Kak. Yang terakhir itu kayak hubungan yang baik dengan keluarga. Iya. Selain dengan teman, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga. Supaya pas kita nggak bisa cerita ke teman, bisa cerita ke keluarga. Oh iya benar. Meringankan beban pikiran. Dan sedikit merasa lebih lega. Iya, benar. Terus yang terakhir nih, bonus. Ada bonusnya juga di solusi. Melakukan kegiatan yang bermanfaat di sisi waktu luang. Iya. Biar nggak jerumus ke narkoba. Iya benar. Jadi intinya mah kita harus lebih banyak berkomunikasi ya sama orang tua yang sekiranya kalian merasa kalau ini tuh beban nih, nggak bisa nih dipendam sendiri. Takutnya kalian malah terjerumus ke hal-hal yang nggak baik. Mending kalian obrolin aja sama orang tua baik-baik. Nggak bakal ada orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus dalam suatu masalah kan Kak. Nah seperti itu, jadi daripada kalian pusing sendiri, wah saya ada beban nih, saya harus melampiaskan ke hal-hal yang ini, hal yang negatif. Walaupun itu bisa istilahnya mengurangi beban kalian, tapi itu tuh percaya, itu tuh cuma sementara. Tapi dampak negatifnya tuh selamanya.
Jadi kalian misalkan kalian melampiaskan beban kalian ke dalam penggunaan narkoba, itu memang katanya sih mengurangi beban yang ada di diri kalian, tapi itu sementara. Dampak negatifnya selamanya. Iya. Benar gak, Kak? Kadang otak yang penyalahgunaan narkoba itu walaupun dia nggak pakai lagi, tapi otaknya itu belum tentu pulih kembali. Iya benar. Karena sistem syaraf dia udah rusak ya Kak ya. Itu makanya kita mendingan nggak usah deh. Misalkan penasaran untuk sekedar edukasi aja nggak apa-apa, supaya kita nggak terjerumus ke hal tersebut, tapi tidak untuk dipraktekkan ya teman-teman. Kalau ada nih yang temen kalau nawarin narkoba, jangan takut untuk bilang enggak. Iya benar. Jangan malu, jangan gengsi. Jadi sampai akhirnya saya ikut-ikutan aja lah. Jangan. Kalau misalkan kalian udah tahu nih sekarang nih dari video ini, kalau narkoba itu benar-benar berbahaya untuk jangka panjang. Kalau misalkan ada orang yang menawarkan, mending tolak pergi. Nggak bakal rugi, percaya deh, nggak bakal rugi kehilangan temen yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus kan ada alasan utama untuk orang yang menyalahgunakan narkoba itu karena dia tidak bisa menghargai diri sendiri. Nah, nggak bisa nerima diri kita sendiri. Nah, benar. Buat kalian yang suka insecure, halo, jangan sampai terjerumus ke hal kayak gini nih. Biasanya, ya kayak tadi aku bilang, beban di dalam diri kita kalau misalkan dijerumuskan, dipelampiaskan ke hal-hal yang negatif, ujungnya juga bakal negatif. Benar nggak Kak? Gitu. Udah cukup Kak? Cukup. Solusinya. Oke, makasih ya Katia udah Sama-sama. memaparkan sedikit tentang narkoba. Tadi solusinya cukup banyak, tolong dicerna dan digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Untuk saya pribadi juga, mohon maaf kalau bila ada kesalahan dalam perkataan saya maupun Katia. Sekian saja dari kita. Sampai bertemu di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.